Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nyoman Ervalna dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lampung. Jadi di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya dengan judul Hubungan Peran Orang Tua dalam Mendampingi dan Motivasi Anak Belajar di Rumah dengan Hasil Belajar Anak di Era New Normal Pandemi COVID-19. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Sugianto MPD selaku pembimbing 1, kemudian Ibu Amrina Isatika MPD selaku pembimbing 2, dan Ibu Dr. Sowiyah MPD selaku pembahas. Jadi di sini dalam seminar proposal saya ada 3 bab yang akan saya bahas. Bab pertama yaitu pendahuluan, bab kedua yaitu tinjauan pustaka, dan bab 3 yaitu metode penelitian. Baik, di sini di bab 1 pendahuluan pada poin A yaitu latar belakang. Nah, latar belakang masalah dalam penelitian saya yaitu seperti yang kita ketahui, hingga saat ini di Indonesia pandemi COVID-19 belum juga berakhir. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 maka pelaksanaan aktivitas di sekolah tidak dapat berjalan seperti biasa, hingga diterapkanlah pembelajaran daring guna pencegahan penyebaran virus corona. Nah, meskipun sekarang telah masuki era new normal atau tatanan kehidupan baru, namun proses pembelajaran masih menggunakan sistem pembelajaran daring. Nah, di era new normal ini aktivitas di sekolah dapat dilaksanakan, seperti pengumpulan tugas. Nah, dapat dikumpulkan di sekolah, namun selebihnya proses pembelajaran itu masih dilaksanakan dalam sistem pembelajaran daring. Nah, di mana dalam proses pembelajaran daring itu artinya anak belajar dari rumah. Nah, seperti yang kita ketahui, anak SD butuh dampingan dari orang tua dalam melaksanakan pembelajaran daring, karena anak masih dalam area tanggung jawab orang tua yang belum mengerti dengan baik dalam menggunakan gadget. Jadi di sini peran orang tua sangat dibutuhkan dalam mendampingi. Nah, selain dari mendampingi, sebaiknya orang tua juga memberikan motivasi pada anaknya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di masa pandemi COVID-19 ini banyak anak-anak yang merasa jenuh dan bosan saat belajar mandiri di rumah. Nah, disinilah sepatutnya orang tua dapat meluangkan waktu mereka untuk mendampingi dan memberikan motivasi kepada anak-anaknya. Nah, namun di sini peneliti menemukan permasalahan di mana saat PLP2 pada tanggal 14 September 2020 di kelas 4 SD Negeri 1 Ramamurti diketahui bahwa hasil belajar anak didik itu masih rendah, terutama pada mata pelajaran matematika, yang kemungkinan hal tersebut disebabkan oleh kurangnya peran orang tua dalam mendampingi dan memotivasi anaknya selama belajar di rumah. Adapun faktor yang mempengaruhi yaitu kesulitan orang tua dalam menumbuhkan minat belajar anak, kemudian tingkat pendidikan orang tua yang berbeda-beda, sehingga tidak semua orang tua dapat memahami materi pembelajaran. Kemudian keterbatasan orang tua dalam mengoperasikan gadget yang membuat orang tua kesulitan dalam mendampingi anak saat pembelajaran daring. Selain itu, dari ketiga faktor tersebut, pekerjaan orang tua menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi orang tua dalam mendampingi anaknya. Nah, adapun data yang saya peroleh dari guru kelas 4 SD Negeri 1 Ramamurti, di sini dapat saya sajikan dalam bentuk tabel bahwa kebanyakan pekerjaan orang tua dari siswa SD Negeri 1 Ramamurti yang mendominasi adalah sebagai petani dan buruh dengan persentase yang tinggi. Kemudian wira swasta dan PNS itu persentasenya rendah. Nah, untuk membuktikan bahwa hasil belajar siswa itu rendah, telah saya sajikan dalam bentuk tabel. Di sini saya peroleh dari guru kelas 4 SD Negeri 1 Ramamurti. Di sini jumlah siswa yaitu 28 dengan KKM 70. Nah, di sini jumlah ketuntasan hanya 10 siswa yang tuntas dan 18 siswa itu belum tuntas. Ini khusus pada mata pelajaran matematika. Ini nilai ujian tengah semester ganjil di kelas 4 SD Negeri 1 Ramamurti. Nah, berdasarkan latar belakang dari permasalahan dalam penelitian saya, maka dapat diidentifikasi masalah. Yang pertama, hasil belajar anak didik kelas 4
di SD Negeri 1 Ramamurti, Kecamatan Seputiraman, Kabupaten Lampung Tengah, di era new normal pandemi COVID-19 masih rendah. Kemudian peran orang tua dalam mendampingi anak selama belajar di rumah masih kurang, dan motivasi dari orang tua terhadap anak selama belajar di rumah juga masih kurang. Nah, batasan masalah itu berdasarkan identifikasi masalah, maka penelitian ini difokuskan pada hubungan peran orang tua dalam mendampingi dan motivasi anak belajar di rumah dengan hasil belajar anak kelas 4 SD Negeri 1 Ramamurti di era new normal pandemi COVID-19. Kemudian rumusan masalah, apakah ada hubungan peran orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah dengan hasil belajar anak di era new normal pandemi COVID-19? Kemudian, apakah ada hubungan peran orang tua dalam motivasi anak belajar di rumah dengan hasil belajar anak di era new normal pandemi COVID-19? Dan apakah ada hubungan peran orang tua dalam mendampingi dan motivasi anak belajar di rumah dengan hasil belajar anak kelas 4 SD Negeri 1 Ramamurti di era new normal pandemi COVID-19? Nah, selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui hubungan peran orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah dengan hasil belajar anak di era new normal pandemi COVID-19. Kemudian untuk mengetahui hubungan peran orang tua dalam memotivasi anak belajar di rumah dengan hasil belajar anak di era new normal pandemi COVID-19. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui peran orang tua dalam mendampingi dan motivasi anak belajar di rumah dengan hasil belajar anak di era new normal pandemi COVID-19. Dan yang terakhir yaitu manfaat penelitian. Di sini ada manfaat teoritis. Secara umum penelitian ini memberikan manfaat, yaitu memberikan gambaran mengenai peran orang tua dalam mendampingi dan motivasi anak belajar di rumah untuk meningkatkan hasil belajar anak selama masa new normal pandemi COVID-19. Kemudian manfaat praktis secara khusus, manfaat dari penelitian ini adalah bermanfaat bagi orang tua, anak maupun peneliti. Nah, masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Di sini peneliti membagi menjadi 6 bagian, yaitu peran orang tua, hasil belajar, pembelajaran di era new normal pandemi COVID-19, kemudian penelitian yang relevan, kerangka pikiran, dan hipotesis penelitian. Baik, kita jabarkan satu persatu mulai dari peran orang tua. Di sini ada yang pertama, pengertian peran orang tua. Nah, di sini pengertian peran orang tua itu menurut Hamalik tahun 2011 halaman 33 dan menurut Lestari tahun 2012 halaman 153, dan yang terakhir menurut Hadi tahun 2016 halaman 102. Nah, kesimpulannya yaitu bahwa peran orang tua yaitu cara yang digunakan oleh orang tua dalam menjalankan tugas mengasuh, mendidik, melindungi, dan mempersiapkan anak dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, selain itu peran orang tua juga sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan baik dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Selanjutnya, peran orang tua dalam keluarga. Di sini ada menurut Hadi tahun 2016 halaman 105 dan menurut Ki Hajar Dewantara dalam Tirta Raharja tahun 2005 halaman 169 dan menurut Johnson halaman tahun 2010 halaman 9. Nah, dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan tempat terbaik untuk melakukan pendidikan, dan dalam keluarga terjadi interaksi pendidikan pertama dan yang utama. Nah, selanjutnya di sini ada peran orang tua dalam pendidikan. Nah, menurut Nur di sini tahun 2015 halaman 22 sampai 23, kemudian menurut Feridman dalam Slameto yaitu tahun 2003 halaman 39. Nah, dapat disimpulkan bahwa peran orang tua dalam pendidikan yaitu sebagai pendidik, pendorong, fasilitator, dan pembimbing. Namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi peran orang tua dalam memberikan pendidikan pada anak-anaknya. Nah, di sini peneliti berfokus pada pekerjaan orang tua. Sebagai salah satu contoh, pekerjaan orang tua sebagai petani dengan pekerjaan orang tua sebagai guru memiliki perbedaan dalam meluangkan waktu dalam mendampingi anak-anaknya saat belajar, terutama di saat masa pandemi COVID-19 ini. Nah, selanjutnya peran orang tua dalam mendampingi anak belajar di era new normal pandemi COVID-19. Di sini ada menurut Emi tahun 2008 halaman 37. Kemudian menurut Akbar dalam Fajar tahun 2011 halaman 13. Jadi di sini dapat disimpulkan
bahwa peran orang tua itu yang pertama memantau perkembangan akademik anak, yang kedua memberikan pengawasan kegiatan dan penggunaan waktu belajar di rumah, kemudian yang ketiga memberikan bantuan dalam proses pembelajaran daring, dan yang terakhir itu memastikan anak menerapkan hidup bersih dan sehat di era new normal pandemi COVID-19. Kemudian yang terakhir yaitu peran orang tua dalam motivasi anak belajar di era new normal pandemi COVID-19. Di sini menurut Nurkolis tahun 2020 dan Yulianti tahun 2014, dan yang terakhir menurut Sudirman dalam Harahap tahun 2018. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran orang tua dalam motivasi anaknya yaitu dapat memberikan perhatian, kemudian pemberian hadiah, pemberian penghargaan, dan pemberian hukuman. Baik, selanjutnya hasil belajar. Nah, hasil belajar di sini menurut Susanto tahun 2013 halaman 5, kemudian Hamalik tahun 2008 halaman 59, dan menurut Blom dalam Suprijono tahun 2012 halaman 6. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki anak baik dari kognitif, afektif, dan psikomotor yang didapatkan sebagai akibat dari proses belajar yang dialami anak. Nah, penulis di sini hanya mengambil dari aspek kognitifnya saja, yaitu pada hasil belajar ujian tengah semester ganjil pada anak kelas 4 SD Negeri 1 Ramamurti. Baik, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, di sini ada menurut Susanto tahun 2013 halaman 12, kemudian menurut Muadi dalam Rusman itu tahun 2012 halaman 124, dan menurut Sanjaya tahun 2012 halaman 15 sampai dengan 19. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Adapun itu faktornya adalah faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal di sini ada faktor biologis, psikologis, dan kelelahan. Kemudian faktor eksternal itu ada faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor dari masyarakat. Selanjutnya pembelajaran di era new normal pandemi COVID-19. Nah, pembelajaran ini dilaksanakan menggunakan sistem pembelajaran daring. Nah, ini adalah sebagai upaya pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Tetapi di sini tetap menjalankan sesuai dengan protokol kesehatan. Selanjutnya, penelitian yang relevan di sini mengambil dari 4 penelitian. Yang pertama dari Ewis Dian Fitri tahun 2020 pada jurnal analisis peran orang tua dalam mendampingi anak di masa pandemi COVID-19, dan Fajar tahun 2018 dalam skripsi pendampingan orang tua dalam proses belajar anak. Kemudian Feris Mayanti tahun 2020 dalam skripsi meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran online akibat pandemi COVID-19. Dan yang terakhir Anissa tahun 2020 dalam skripsi hubungan motivasi belajar dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 5 SD Negeri Sidosari, Natar, Lampung Selatan. Dan untuk kerangka pikiran di sini peran orang tua dalam mendampingi dilambangkan dengan X1, kemudian peran orang tua dalam motivasi dilambangkan dengan X2, dan hasil belajar dilambangkan dengan X. Dalam kerangka pikiran ini, peneliti berpikir apakah ada hubungan antara peran orang tua dalam mendampingi dengan hasil belajar, kemudian terdapat hubungan antara peran orang tua dalam motivasi dengan hasil belajar. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Terdapat hubungan antara peran orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah dengan hasil belajar anak di kelas 4 SD Negeri 1 Ramamurti pada era new normal pandemi COVID-19, dan terdapat hubungan antara peran orang tua dalam motivasi anak belajar di rumah dengan hasil belajar anak kelas 4 SD di
Negeri 1 Ramamurti di era new normal pandemi COVID-19, dan yang terakhir terdapat hubungan antara peran orang tua dalam mendampingi dan motivasi anak belajar di rumah dengan hasil belajar anak pada kelas 4 SD Negeri 1 Ramamurti di era new normal pandemi COVID-19. Selanjutnya ada metode penelitian. Akan peneliti jelaskan satu persatu. Baik, dimulai dari jenis penelitian. Di sini penelitian ini merupakan penelitian ex post facto, kolerasi. Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian kuantitatif, yaitu penelitian berbentuk angket atau data kualitatif yang diangkakan. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian di SD Negeri 1 Ramamurti, Kecamatan Setiraman, Kabupaten Lampung Tengah, dan waktu penelitian dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Populasi dan sampel. Di sini populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anak kelas 4 SD Negeri 1 Ramamurti tahun ajaran 2020-2021 dengan jumlah 28 anak. Kemudian sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh. Alasan peneliti menggunakan sampel jenuh adalah karena populasi penelitian kurang dari 100 orang. Jadi berdasarkan data populasi yang ada, sampel yang peneliti ambil adalah anak kelas 4 dengan jumlah 28 anak. Selanjutnya, variabel penelitian. Di sini ada variabel bebas atau independen. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah peran orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah di era new normal pandemi COVID-19 yang dilambangkan dengan X1, dan peran orang tua dalam motivasi anak belajar di rumah di era new normal pandemi COVID-19 yang dilambangkan dengan X2. Sedangkan variabel terkait atau dependen di sini adalah hasil belajar anak yang dilambangkan dengan Y. Selanjutnya, definisi konseptual dan operasional variabel. Yang pertama, definisi konseptual variabel di sini menurut Moh Marzuki tahun 2005, kemudian menurut Sardiman tahun 2012 halaman 75, dan Santoso tahun 2013 halaman 5. Kemudian yang kedua, definisi operasional variabel. Di sini ada mengenai peran orang tua dalam mendampingi, kemudian peran orang tua dalam motivasi dan hasil belajar. Selanjutnya, teknik pengumpulan data itu menggunakan angket atau kuesioner. Nah, angket ini berbentuk skala Likert. Kemudian pada dokumentasi itu digunakan untuk mengumpulkan data terkait dengan jumlah anak dan hasil belajar berupa nilai ujian tengah semester ganjil pada anak kelas 4 SD Negeri 1 Ramamurti. Selanjutnya, uji persyaratan instrumen. Di sini ada uji validitas, yaitu untuk menentukan kevalidan dari item kuesioner. Digunakan metode kolerasi produk momen, yaitu dengan mengolerasikan skor total yang dihasilkan oleh masing-masing responden dengan skor masing-masing item. Selanjutnya, uji reliabilitas itu untuk mengetahui reliabilitas butir soal. Digunakan rumus koefisien alfa. Rumus ini digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen yang skornya bukan 0 atau 1 menggunakan rumus alfa converge. Kemudian teknik analisis data di sini ada uji normalitas, dilakukan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul berdistribusi normal atau tidak normal. Uji normalitas data pada penelitian ini menggunakan rumus Q kuadrat. Kemudian uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel memiliki hubungan yang linear atau tidak. Nah, rumus pada ujian linearitas menggunakan uji F. Kemudian yang terakhir, uji hipotesis. Di sini uji hipotesis berfungsi untuk mencari makna hubungan antar variabel X dan variabel Y. Maka hasil kolerasi tersebut diuji dengan rumus kolerasi produk momen. Nah, selanjutnya untuk membuktikan hipotesis ketiga menggunakan rumus kolerasi ganda. Dan jika terdapat hubungan, maka untuk mencari signifikan hubungan antar variabel menggunakan uji F. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.